Membangun masyarakat sadar lingkungan. Sadar lingkungan yang dimaksud dalam penelitian adalah pandangan, perasaan, dan kecenderungan tindakan untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, tetapi lebih dari itu semua. Masyarakat umumnya baru menyadari pentingnya menjaga lingkungan ketika telah terjadi kerusakan yang berdampak pada kerugian materi dan non-materi, sementara proses-proses yang terjadi di dalamnya sering dilupakan. Artinya bahwa perilaku masyarakat yang selama ini menentukan kualitas lingkungan tidak banyak diperhatikan. Kesadaran bisa dimulai dari diri sendiri. Kita bisa mengajak orang lain untuk sadar akan hidup sehat. Pertama, ubah kebiasaan kita membuang sampah pada tempatnya. Hindari membuang sampah di sembarang tempat, di pinggir jalan, di sungai, atau di lingkungan bersih. Cara hidup sadar lingkungan yang dapat dilakukan sehari-hari. Kesadaran ini bisa dibentuk melalui melakukan kebiasaan kecil yang bertujuan untuk menjaga bumi itu sendiri, yaitu 1. Melakukan penghematan air. Saat ini isu mengenai persediaan air bersih adalah isu yang masih belum selesai. Banyak wilayah di Indonesia yang mengalami kesulitan air. 2. Bijak mengelola sampah. Permasalahan sampah saat ini juga sudah mengalami kondisi yang serius. Bahaya sampah anorganik seperti plastik tidak dapat terurai dengan mudah oleh tanah, juga perlu mendapat penanganan yang serius. 3. Melakukan gaya hidup sehat dan sederhana. Hidup sehat bisa dilakukan dengan mengkonsumsi minuman dan makanan sehat sesuai standar kesehatan. Selain itu, gaya hidup sehat dan sederhana juga dapat diimplementasikan melalui menjadi seseorang yang minimalis. 4. Menggunakan produk yang ramah lingkungan. Produk kebutuhan manusia banyak terbuat dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Saat digunakan maupun tidak digunakan akan memberikan dampak negatif pada bumi. Mengembangkan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya. Pertanian berkelanjutan sangat bergantung pada pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam non-terbarui seperti gas alam yang digunakan sebagai bahan baku pupuk dan mineral seperti fosfat. Faktor yang paling penting dalam pendayagunaan sumber daya alam di suatu lahan adalah tanah, cahaya matahari, udara, dan air. Konsep pertanian berkelanjutan adalah yang bertumbuh pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Tujuan pertanian berkelanjutan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas melalui peningkatan produksi pertanian yang dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, sehingga berkelanjutan produksi dapat terus dipertahankan dengan jangka panjang. Bangun industri yang ramah lingkungan. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Sektor industri mungkin bisa dianggap sebagai salah satu penghasil polusi dan limbah terbesar. Sejak industri besar mulai berdiri, polusi meningkat pesat. Hasil dari proses produksi tidak hanya berupa barang jadi yang bisa dijual, tetapi limbah sisa produksi tersebut bisa merusak lingkungan. Setiap industri harus memiliki sistem pengolahan limbah yang tepat untuk mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan oleh proses produksi. Limbah harus dibuang ke tempat yang tepat dan diolah dengan cara yang tepat. Industri ramah lingkungan adalah cara yang tepat yang bisa digunakan untuk menjaga kelestarian alam. Industri ramah lingkungan bisa diwujudkan dengan menggunakan cara yang tepat dan efisien untuk produksi tanpa merusak kelestarian alam. Mungkin sektor industri perlu dirombak untuk mengolah proses produksinya yang selalu menghasilkan limbah tanpa kontrol. Metode industrialisasi baru perlu diterapkan dengan kelestarian lingkungan sebagai salah satu fokus utamanya. Konsep seperti ini sudah diterapkan di negara maju karena pola pikir masyarakat negara maju sudah memahami pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup mereka.
Industri ramah lingkungan juga harus diterapkan di Indonesia karena negeri ini mempunyai potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Potensi tersebut harus dirawat dan dipertahankan. Kekayaan alam harus diolah dan diperbarui sehingga bisa digunakan lagi. Pemerintah dalam mengembangkan industri bahan bangunan mendorong digunakannya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Teknologi itu dikenal dengan teknologi hijau, yakni teknologi yang menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian, konservasi sumber daya hayati. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui 3 kegiatan. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kehidupan adalah suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan memengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan unsur-unsur non-hayati. Semua unsur ini sangat berkait dan mempengaruhi punahnya salah satu unsur. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan di dalam kawasan ataupun di luar kawasan. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian atau pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus-menerus pada masa mendatang. Mengembangkan kota yang ramah lingkungan. Konsep pengembangan kota hijau atau penghijauan bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengembangkan kota yang ramah lingkungan. Kota hijau adalah suatu kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan, dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan atau urbanisasi dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan membawa berbagai konsekuensi masalah di Indonesia. Di antaranya, peningkatan angka kemiskinan perkotaan, kemacetan lalu lintas, kenaikan permukaan air laut, pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang belum merata, makin banyaknya lingkungan kumuh dan banjir. Sejumlah permasalahan tersebut memberi kontribusi pada peningkatan efek pemanasan global. Konsep pengembangan kota hijau merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dalam berkontribusi pada permasalahan perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Beberapa ciri kota hijau antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, serta menyinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 8 atribut kota hijau yaitu 1. Green Planning and Design. Perencanaan dan perancangan kota yang beradaptasi pada kondisi biofisik kawasan. 2. Green Open Space, mewujudkan jejaring ruang terbuka hijau. 3. Green Waste, usaha menerapkan triple R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle. 4. Green Transportation, pengembangan transportasi yang berkelanjutan atau transportasi massal. 5. Green Water, efisiensi pemanfaatan sumber daya air. 6. Green Energy, pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. 7. Green Building,
pengembangan bangunan hemat energi. 8. Green community, kepekaan, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dalam pengembangan atribut kota hijau. Konstruksi bangunan yang ramah lingkungan menjadi sebuah elemen vital dalam perwujudan kota hijau. Tahapan awal perwujudan kota hijau ini juga terfokus pada 3 atribut, yakni green planning and design, green open space, dan green community. Upaya perwujudan kota hijau melalui tercapainya 8 atribut memerlukan peran dan dukungan maupun komitmen seluruh stakeholder, yaitu dari masyarakat, Pemda, swasta, dan sektor lain. Rehabilitasi kota yang rusak. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana atau pasca kerusakan dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana atau kerusakan tersebut. Untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan 5 sektor yang menjadi kewenangan, bidang RR menggunakan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB nomor 15 tahun 2011. Jitupasna merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan renaksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan, kerugian fisik dan non-fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik, dan tata pemerintahan. Guna mendukung program atau kegiatan yang dilaksanakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber pada APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBN, masyarakat, dan bantuan luar negeri.